Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melisa Wijaya Oktaviana dari kelas 11.5 nomor absen 22. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan adab menggunakan media sosial dalam agama Islam. Let's go. Oke teman-teman, jadi adab menggunakan media sosial itu juga tercantum dalam agama Islam. Tapi apa sih yang dimaksud dengan media sosial itu? Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog. Selain itu juga menciptakan jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Adab menggunakan media sosial dalam agama Islam tercantum dalam dalil Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, di mana yang bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibbu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Media sosial ternyata ada banyak jenis-jenisnya. Apa sih jenis-jenis media sosial itu? Media sosial terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama layanan berbagi media atau media sharing, layanan forum, layanan blog mikro, layanan kolaborasi, layanan jejaring sosial, dan layanan blog. Dalam menggunakan media sosial juga memberikan dampak positif maupun negatif bagi para penggunanya. Dampak positif dalam menggunakan media sosial yaitu yang pertama, media penyimpanan informasi. Artinya, media sosial dapat menjadi sumber informasi yang ada bagi penggunanya. Yang kedua, saling bertukar informasi. Artinya, jarak bisa kita tempuh dengan media sosial. Maksudnya, jika kita berada di daerah yang jauh, kita bisa berkomunikasi dengan orang dekat kita yang berada di jauh juga. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Artinya, kita bisa mendapatkan teman dari berbagai daerah, dari Sabang maupun sampai Merauke. Yang keempat, media promosi dalam bisnis. Biasanya ini digunakan reseller yang ada. Yang kedua adalah dampak negatif menggunakan media sosial. Yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Yang kedua, tindak kejahatan. Artinya kita bisa menggunakan media sosial untuk tindak kejahatan, tapi itu tidak boleh ya teman-teman, karena media sosial ini rawan sekali untuk tindak kejahatan yang ada. Ketiga, media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Artinya mereka tidak akan peduli dengan keadaan sekitarnya, atau mereka lebih cuek. Yang terakhir, media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu. Dampak negatif yang terakhir ini sangat menjelma di kaum remaja saat ini. Ada menggunakan media sosial, ternyata ada cara-caranya. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kalian harus mempunyai niat yang baik. Sesuatu yang telah diniati dengan niat yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Yang kedua, memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik ini juga dapat memberikan
memberikan dampak yang baik juga bagi kita. Jika teman kita buruk, maka mereka juga bisa memberikan dampak yang buruk bagi kita juga. Yang ketiga, meneliti informasi yang diterima. Artinya, kita tidak bisa sembarangan menerima informasi yang ada. Bisa jadi informasi tersebut adalah informasi hoax atau palsu. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Artinya kita tidak boleh menipu seseorang dengan media sosial ini. Yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Artinya media sosial juga bisa menjadi forum untuk mengajak kebaikan terhadap umat manusia. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Yang ketujuh, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Yang kedelapan, bersikap bijak. Bersikap bijak dalam menggunakan media sosial itu sangat perlu ya teman-teman. Karena jika tidak, kita akan terjerumus dalam tindakan kita sendiri. Yang terakhir, dapat mengambil hikmah. Artinya, apapun tindakan kita bisa mengambil hikmah dari tindakan kita. Yaitu contohnya menggunakan media sosial. Kita dapat mengambil hikmah dari media sosial yang kita gunakan. Contoh penerapan adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen di media sosial. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau seuzon, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus, dan menggunjing orang lain atau menggibah. Yang ketiga, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota yang ada. Yang keempat, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Yang terakhir, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Hikmah adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, terhindar dari berita hoax. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi media sosial. Yang terakhir, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Jadi itulah beberapa penjelasan tentang adab menggunakan media sosial dalam agama Islam. Sekian penjelasan tentang adab media sosial dalam agama Islam. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.